Halo semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ini adalah video ajar untuk pertemuan ke-6 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dua hal ya. Yang pertama adalah generic type dan yang kedua adalah exception. Ini adalah agenda kita pada video kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang generic type atau tipe general gitu ya, tipe generik. Yang kedua kita akan membahas tentang exception atau eksepsi ya. Oke, pertama kita akan membahas tentang generic type atau tipe generik. Kalau secara definisi di sini generic type adalah suatu kelas generik atau interface generik yang bisa menggunakan tipe apa saja sebagai parameter. Di sini generik gitu ya, general, kita bisa menggunakan tipe apa saja sebagai parameter, baik itu kelas maupun interface. Nah, dengan menggunakan generic type, kita dapat mendefinisikan sebuah parameter atau variabel, baik di dalam kelas maupun fungsi, dengan tipe data yang sifatnya umum. Jadi kita tidak terikat dengan satu tipe data tertentu. Jadi tipe generik ini bisa diaplikasikan ke dalam sebuah kelas atau interface atau fungsi atau metode ya, metode yang ada dalam sebuah kelas. Di sini nanti tipe parameternya bersifat umum, kemudian dia tidak terikat satu tipe data tertentu. Kegunaan generic type di sini dia merupakan cara ya untuk mengeneralisasi sesuai dengan namanya, mengeneralisasi tipe data tanpa mengurangi keamanan, bahkan dia meningkatkan keamanan ya dari penggunaan tipe data. Di sini sifatnya adalah untuk memaksimalkan prinsip reuse atau penggunaan kembali gitu ya. Dan kita juga tidak perlu untuk menuliskan duplikasi kode hanya karena perbedaan tipe data. Jadi masih ingat yang polimorfisme ya. Jadi di sini bahkan duplikasi kode itu tidak perlu hanya karena perbedaan tipe data. Nanti kita akan lihat bagaimana sebuah kelas itu bisa kita ubah menjadi generik gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana tipe generik ini diaplikasikan ke dalam metode atau fungsi ya. Jadi di kelas maupun di fungsi. Sebelum masuk ke kelas generik, kita lihat dulu contoh kelas yang non-generik. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas yang bernama box. Di dalam box hanya ada satu variabel yang bertipe privat dengan tipe objek. Di sini tipe objek adalah bisa dikatakan sebagai mega superclass itu ya. Jadi sebetulnya secara implisit semua kelas di Java itu adalah extension dari kelas objek. Kita membuat apapun ya, membuat kelas apapun sebetulnya dia adalah extend dari kelas objek. Makanya objek dari kelas apapun bisa kita ubah gitu ya, tipenya menjadi objek, dan objek ini nanti bisa kita casting istilahnya ya ke dalam kelas tertentu yang kita perlukan gitu. Jadi di sini objek adalah mega superclass. Objek ini nanti bisa kita isi apapun gitu ya, karena objek ini adalah bisa dianggap parent dari semua kelas ya, super parent. Kita pernah membuat kelas mahasiswa, kelas buku, kelas penulis, kelas hewan, apapun itu sebetulnya objek juga gitu ya. Dia merupakan extend dari kelas objek. Maka kita bisa masukkan apapun tipenya ke dalam objek ini, dan kita juga bisa mengambil apapun tipenya dari menggunakan metode public object get ya. Dia akan mereturn objeknya itu apa. Kemudian masalahnya adalah, ini ada masalah ya. Kalau kita menggunakan kelas yang non-generic seperti ini, tidak ada cara untuk melakukan verifikasi saat compile time. Jadi saat kita melakukan coding gitu ya, menggunakan IDE favorit kita, itu tidak dicek, tidak diperiksa objek apa yang akan disimpan di dalam box ini. Apakah itu berupa integer atau berupa string, itu tidak ada pengecekan pada saat compile time. Sehingga karena tidak ada pengecekan di waktu compile time,
ada kemungkinan dia menyebabkan error ketika runtime, atau yang bisa disebut dengan runtime error ya. Nanti akan kita lihat contoh runtime error ketika salah tipe objek yang diambil dari kelas objek dari box ini ya. Nanti akan kita lihat setelah ini. Ya, ini adalah kelas yang tadi, ada kelas box. Dia punya satu properti yaitu objek yang bertipe objek, ada set objek dan get objek. Sederhana ya. Nah, di sini sebagai contoh untuk main kelasnya, kita buat box s gitu ya. Pertama dibuat array of box sebanyak 5 gitu ya. Kemudian masing-masingnya kita buat objeknya. Jadi dari 0 sampai 4 gitu ya. Box 1, box 0, box 1, box 2, box 3, box 4 kita buat objeknya dulu. Setelah itu untuk box 0 kita isi dengan integer gitu ya. Kan tadi kan objek ya, objek itu bebas apa saja gitu. Box 1 kita isi dengan string ya, Polstatstis. Untuk mengambil apa yang sudah disimpan dalam box, ini kita harus menyesuaikan dengan tipe datanya, dan di sini ada casting ya, ada casting. Jadi di casting sebagai integer ya untuk box 0, dan box 1 itu kita casting sebagai string. Jadi pada saat kita mengambil objek dari box harus di casting ke tipe yang sesuai. Gitu ya. Harus di casting dulu. Nah, proses casting ini untuk aplikasi yang besar ini sebetulnya cukup merepotkan gitu ya. Kemudian kodenya juga terlihat banyak gitu ya. Dan juga ini memiliki potensi untuk error ya ketika runtime. Karena ini sebetulnya ketika kita ketik kodenya itu tidak diperiksa oleh compiler gitu. Compiler tidak memastikan castingnya ke tipe apa gitu ya. Nanti akan kita lihat ketika kita salah melakukan casting. Kalau ini karena castingnya benar sesuai dengan tipe datanya, maka ini berjalan dengan sukses. Selainnya akan kita lihat kasus di mana dia akan error ya. Nah, pada main class yang sama, box test gitu ya. Ini sama dengan yang tadi, kita buat 5 buah box. Box 0 kita set string ya, string tapi dia angka 10 gitu ya, 10. Untuk box 1 kita set string juga, Polstatstis. Ketika kita melakukan casting, kita mau mengambil isi dari box 0, box 0.get. Di sini kita melakukan casting ke integer. Padahal isi dari box 0 itu adalah string, tapi kita casting ke integer. Nah, ketika di baris ini dijalankan ya, maka akan terjadi runtime error gitu ya. Ketika compile tidak error, tapi ketika runtime terjadi error. Terjadi yang namanya exception ya. Di sini ada exception bahwa Java lang string tidak bisa di-cast atau di-cast ke Java lang integer, itu penyebabnya ya. Jadi karena yang disimpan itu string, dia nggak bisa di-cast ke integer, beda kelas gitu ya. Dan mereka tidak berhubungan string dengan integer. Artinya tidak ada hubungan saudara gitu ya antara string dan integer. Jika tidak di-casting ke kelas yang sesuai, ke tipe yang sesuai, maka akan error ke tipe kelas yang sesuai ya. Kemudian ini pada saat compile aman, artinya ketika kita mengetikkan kode ini itu tidak ada pesan error sama sekali dari IDE-nya, aman gitu. Tapi errornya terjadi ketika kita jalankan, ketika kita run, maka akan muncul error seperti ini. Nah, pada dasarnya kita ingin aman gitu ya. Jadi ketika compile time juga aman, ketika kita ketik kodenya itu aman. Kemudian ketika runtime juga aman, kita ingin dua-duanya aman gitu ya. Itu adalah keinginan kita sebagai programmer. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya kita menggunakan generic class. Generic class ini dia sudah dicek tipenya ketika compile time. Kita lihat contoh dari generic class. Jadi box itu nanti akan kita buat ke versi genericnya. Oke, ini adalah modifikasi dari kelas box. Kita tambahkan di sini ada T ini ya, diapit dengan tanda diamond ya, tanda kurang dari, lebih dari, di dalamnya ada T. Jadi kita ubah deklarasi generic dengan tipe generic, kita ubah public class box saja menjadi public class box. Di sini ada diamond ya, T ya. Kemudian T ini kita gunakan di dalam private T itu type gitu ya, type T.
set T, T sama dengan T, kemudian untuk get public T, get return T. Nah, T ini adalah disebut sebagai parameter tipe formal atau formal type parameter. Nah, T ini nanti bisa kita ganti dengan tipe yang lain. Jadi T ini nanti bisa kita ganti tipenya dengan tipe tipe data atau tipe kelas yang lain gitu ya. Memang dimaksudkan untuk diubah atau diganti ke tipe yang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi dari kelas box ini yang sudah kita ubah menjadi generic gitu ya. Nah, dengan kelas box yang sudah generic, di sini kita masih bisa menggunakan tipe yang awalnya ya, tipe non generic atau raw type istilahnya. Masih bisa seperti ini, box, string box, new box, ini kita gunakan untuk menyimpan string gitu ya. Tapi ketika untuk mengambil dari objek string box ini, kita harus tetap melakukan casting ya. Kita casting dulu ke tipe string, baru kita bisa dapatkan objek yang bertipe string. Kalau kita print maka muncul poll_status gitu ya. Kita masih bisa menggunakan tipe non generic. Kemudian di baris berikutnya di sini kita bisa langsung memastikan juga bahwa box itu untuk menyimpan tipe yang bertipe string ya. Box, kemudian ada kurang dari gitu ya, kita update dengan diamond, box string, box 1, new box. Di sini untuk pendefinisian objeknya, kita panggil konstruktornya. Kemudian kita set isinya adalah Jakarta ya. Ini juga string, box of string kan. Kemudian ketika kita mengambil data dari box 1, nah kita tidak perlu melakukan casting. Jadi bedanya dengan di atas masih perlu casting. Yang di bawah, yang string ini tidak perlu melakukan casting. Ya. Tidak perlu melakukan casting. Kemudian box juga bisa kita isi dengan tipe yang lain. Di sini ada tipe integer. Jadi box itu nanti box 2 ini adalah box yang untuk menyimpan tipe data integer gitu ya, new box, konstruksinya juga sama. Kita set isinya 100. Kemudian ketika mengambil data dari box 2, kita tidak perlu melakukan casting gitu ya. Ini adalah outputnya. Tapi ketika kita di suatu saat misalnya ya salah mengisi ya, di sini box integer, box 2, new box, tapi kita isi dengan string. Nah, ini ketika kita melakukan pengetikan, ketika compile time, ketika ngetik kodenya, itu sudah ada pesan error dari IDE-nya. Jadi, kita sudah tahu bahwa nanti akan error ya di sini ya. Jadi, ketika compile itu sudah tahu error, maka bisa kita perbaiki sebelum kita jalankan gitu ya. Jadi, lebih aman daripada yang tadi ketika compile time. Kalau ini dia tidak dicek ketika compile time. Di sini kalau kita harus mengisikan sesuai dengan tipe yang mau disimpan gitu. Kalau dia tidak, maka pada saat compile time terdeteksi error gitu ya. Untuk penamaan tipe parameter di sini ada konvensinya ya atau kesepakatan. Di sini nama tipe parameter hanya berupa satu huruf dan huruf besar. Satu huruf besar ya penamaan tipe parameternya. Kemudian menggunakan tanda diamond setelah nama kelas. Nah, ini ada juga tipe-tipe lain yang banyak dipakai gitu ya, yang konvensinya T untuk type, E untuk elemen gitu ya, K untuk key, N buat number, dan V untuk value gitu. Ya, kita bisa gunakan yang mana saja ya. Setelahnya kan kita lihat mungkin nggak cuma satu satu parameter, tapi bisa juga menggunakan dua ya. Nah, ini adalah sebuah contoh yang menggunakan dua tipe parameter. Sini misal kita akan memiliki sebuah interface yang bernama pair. Nah, interface ini kita nyatakan sebagai generic gitu ya, untuk bisa dipakai untuk tipe apapun gitu. Sini ada K dan V. Interface ini hanya punya dua metode, yaitu get key yang mengembalikan tipe K dan get value yang mengembalikan tipe V. Kemudian kita membuat kelas namanya order pair, dia juga generic gitu ya. Dua parameter, dia mengimplementasikan interface pair ya, pair yang dua parameter juga. Di dalam kelas order pair ini kita punya dua
private property, yaitu key yang tipenya adalah K, ya, tipe K, dan value yang tipenya adalah V. Untuk konstruktornya, ini konstruktor kelas generik nih ya, di sini order pair K key dan V value. This key sama dengan key, this value sama dengan value. Kemudian karena dia mengimplementasikan interface pair, jadi dia harus mengimplementasikan kedua metodenya gitu ya, ada get key dan get value. Kita override get key, return key gitu ya. Kemudian get value adalah return value. Bagaimana cara menggunakan kelas order pair ini yang sudah generik gitu ya. Oke, di sini sebetulnya ada beberapa style ya, tapi ini style yang sudah lama ya, dari Java 7. Java 7 ini untuk memanggil ya, untuk membuat objek dari kelas pair atau kelas order pair. Di sini misalnya pair string, integer. Jadi pair string, string ini juga bisa gitu ya. K dan V-nya bisa berupa apapun. Key-nya bisa berupa apapun dan value-nya juga bisa berupa apapun. Di sini ada dua, P1, P2. Kalau untuk Java 7 di sini masih harus menuliskan secara eksplisit gitu ya, sesuai dengan tipenya di depan ya. Ini kalau untuk yang Java 7. Kemudian di sini ada konstruktornya yang akan kita panggil gitu ya, K dan V gitu. Ini misalnya ada string dan integer ya. Yang bawah juga string ya, sama ya. Kalau untuk Java 8 dan setelahnya, ini kita bisa menuliskan, tidak harus ditulis secara eksplisit seperti ini gitu ya. Dia sudah menyesuaikan dengan tipe yang ada di depannya. Jadi P1 ini new order pair, ini cukup kita tulis diamond seperti ini. Kemudian event ini nanti ke key gitu ya. Kemudian 8 ini menjadi value-nya. Bisa juga string-string gitu ya. Bisa juga di sini tipenya kan apapun ya, kita bebas. Bahkan menggunakan tipe box yang sudah kita buat tadi, box yang berisi integer juga bisa gitu. Jadi bisa pakai bisa menggunakan tipe kelas generik lainnya gitu. Jadi string menjadi key, nanti value-nya adalah box gitu ya, yang digunakan untuk menyimpan tipe data integer gitu. Sini misalnya, nah ini konstruktornya ya, string dan new box gitu ya. Bisa juga seperti ini ya. Jadi bisa digunakan, pokoknya ini berlaku untuk tipe data apapun gitu, generik gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk pembahasan untuk kelas yang generik. Berikutnya kita akan lihat ketika generik ini diterapkan ke dalam sebuah metode. Oke, ini dia generic method ya. Di sini definisinya adalah generic method adalah metode yang memiliki tipe parameter sendiri. Nah, kita lihat contohnya ada static T tadi ya, T ya. Tipe parameternya berarti ini nanti akan kita pakai untuk sebetulnya untuk kelas apapun, dia generic gitu ya. Kemudian T ini menjadi parameter juga, T elemen gitu ya. Nah, di sini dia cuma mengeprint elemennya apa, kemudian didapatkan kelasnya dan tuliskan namanya. Nama kelasnya dituliskan dan isi dari elemen gitu ya. Itu adalah generic method. Di sini scope dari tipe parameter yang ada pada method, dia hanya terbatas pada metode itu saja. Jadi kalau kita nyatakan T gitu ya dalam sebuah generic method, ya berarti scope dari T ini hanya di dalam metode tersebut saja. Dia tidak dikenal di metode yang lain gitu. Kemudian metode ini bisa boleh berupa metode statik, boleh non statik juga bisa, dan bisa juga memiliki konstruktor kelas yang generik yang seperti tadi ya, yang seperti key dan value tadi ya. Oke, di sini kita lihat di dalam kelas dalam metode mainnya, dia bisa untuk melakukan mendisplay tipe data apapun di sini. Di sini contohnya adalah yang pertama integer gitu ya, Java lang integer sama dengan 100. Yang kedua dia bisa untuk mendisplay string gitu ya, polstatstis. Nah, di sini elemennya adalah Java lang string, polstatstis. Bisa juga untuk yang bertipe double. Bisa juga untuk mendisplay yang box gitu ya. Box, meskipun di sini yang ditampilkan adalah hanya alamat memorinya gitu, karena kita belum mendefinisikan di sini ya. Ini tipenya masih apa namanya? Masih bertipe apa memorinya, alamat memorinya gitu. Tapi generic display ini bisa kita gunakan untuk menampilkan apapun ya, menampilkan apapun. Itu kira-kira untuk generic method.
Untuk agenda yang kedua, kita akan membahas tentang exception ya, atau bahasa Indonesianya eksepsi gitu ya, pengecualian. Definisinya, exception adalah suatu kejadian atau event yang tidak diinginkan, unwanted gitu ya, dan juga tidak diharapkan, unexpected, yang dapat terjadi ketika aplikasi dijalankan, yaitu pada saat runtime ya. Jadi saat runtime ada kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang mengganggu jalannya program. Ini adalah definisi dari exception. Ada gangguan yang menyebabkan jalannya program itu terganggu. Itu namanya exception. Nah, di Java ada namanya exception handling gitu ya. Jadi kalau ketika runtime terjadi error atau exception, aplikasi bisa tetap berjalan gitu. Kalau di program yang lain mungkin yang sudah kita pelajari seperti Pascal atau C gitu ya, kalau ada error ya sudah aplikasinya berhenti exit gitu ya. Nah di sini memungkinkan kalau ada gangguan itu aplikasi bisa tetap berjalan walaupun terjadi exception. Jadi yang penting aplikasi tetap jalan, ada gangguan tidak masalah, yang penting aplikasinya tetap berjalan gitu ya. Itu adalah konsep dari exception handling. Kita handle exceptionnya supaya aplikasi tetap jalan walaupun terjadi exception. Nah, jika exception yang timbul di jalannya aplikasi itu tidak ditangani, maka aplikasi akan berhenti. Tadi ya. Maka kita harus menangani exception kalau kita ingin aplikasi tetap jalan walaupun terjadi exception gitu. Ketika sebuah exception terjadi, akan tercipta sebuah object exception gitu ya. Isinya adalah informasi seperti nama dan deskripsi exceptionnya. Contoh yang tadi kita lihat ketika kita melakukan casting gitu ya dari tipe string ke tipe integer, nah itu ada nggak bisa ya casting error, itu ya exception juga. Kalau tidak ditangani maka programnya berhenti seperti tadi. Tapi kalau ditangani program bisa tetap jalan sampai akhir gitu ya. Kemudian apa saja contoh-contoh exception? Nah ini ada banyak. Misalnya ketika invalid user input, mungkin usernya diharapkan menginput sebuah integer misalnya, tapi yang dimasukkan adalah string gitu misalnya, inputnya salah. Atau bisa juga terjadi null pointer. Jadi kita belum bikin objeknya tapi sudah direferensikan, itu null pointer. Kemudian mungkin kita membuat aplikasi untuk jaringan, bisa jadi koneksi jaringannya terputus gitu ya. Atau kita juga mungkin membuka file yang unavailable, nggak bisa dibaca disknya, tapi berusaha kita buka. Atau kita mau menulis file di tempat yang terkunci gitu ya, kita kunci disknya, tapi mau menulis file di situ, itu akan memunculkan exception juga. Dan juga banyak juga yang lainnya. Jadi exception itu banyak sekali. Ini adalah contoh-contoh yang ada ya. Jadi kalau terjadi ini semua, kalau tidak ditangani maka programnya akan berhenti. Tapi kalau terjadi eksepsi dan ditangani maka program bisa tetap berjalan ya. Oke, ini adalah exception versus error. Jadi beda ya, beda antara exception dengan error ya. Kalau exception itu memang terjadi kejadian yang tidak diinginkan tapi masih bisa ditangani ya. Itu kalau exception. Kalau error ya sudah error saja, nggak bisa ditangani gitu ya. Karena itu di luar kekuasaan programmer untuk menanganinya. Kalau misalnya terjadi error yang bukan exception error gitu ya. Kalau error ini biasanya tidak bisa di recover gitu ya, nggak bisa recoverable istilahnya. Misalnya contohnya kalau misalnya virtual machine error atau assertion error ya. Pokoknya di sini error ini intinya sudah tidak bisa di recoverable gitu ya. Sedangkan dari exception itu sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah check exception. Check exception ini adalah exception yang dicek ketika compile time gitu ya. Yaitu misalnya contohnya operasi I/O atau input output ya, ketika menulis ke sebuah file atau yang lain, pokoknya memanfaatkan input output, itu exception akan dicek ketika compile time. Tapi ada juga exception yang tidak dicek ketika compile time, uncheck gitu ya. Uncheck exception, contohnya adalah ketika ada null pointer exception itu tidak dicek ketika compile time. Jadi kita tidak tahu ya kalau misalnya akan terjadi null pointer karena saat compile time, saat ngetik gitu ya, itu tidak dicek oleh compilernya. Taunya ketika runtime aja ya, ketika runtime terjadi null pointer gitu. Misalnya kita lupa untuk membuat objeknya tapi sudah digunakan gitu misalnya, itu akan terjadi null pointer exception. Jadi beda ya antara exception dengan error, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau exception masih bisa kita
ditangani oleh programmer kalau error dia irrecoverable, nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Kemudian nah ini contoh ya, contoh skema ketika sebuah exception object itu diciptakan ya. Jadi ketika terjadi exception kan tadi Java akan menciptakan sebuah exception object. Nah di sini misalnya adalah division by zero, pembagian dengan 0 ya. Kalau misalnya A adalah 10 bagi 0, ini akan muncul exception karena pembagian dengan 0. Kemudian timbullah exception object. Kalau misalnya exception object ini tidak dihandle, no gitu ya. Kalau nggak dihandle maka ya sudah, programnya berhenti ya. Ditulis dulu exceptionnya itu apa ya, deskripsi dari exceptionnya, apa yang muncul. Kemudian di print stack trace-nya, kemudian dihentikan ya, program berhenti. Tapi ketika muncul exception kemudian dihandle, nah di sini sisa programnya atau sisa baris-baris kodenya yang belum dijalankan itu masih akan tetap dieksekusi, tetap jalan programnya sampai baris terakhir gitu ya. Pokoknya kalau nggak dicek akan stop gitu ya, akan error, stop, berhenti. Kalau dihandle maka bisa jalan sampai selesai. Oke, ini contoh-contoh dari exception yang tidak dicek ketika compile time ya. Uncheck runtime. Pokoknya kita tahunya terjadi ini ketika runtime. Ketika diketik itu nggak ada error, tapi ketika di run dia error karena nggak dicek. Uncheck runtime exception subclass. Ada banyak sekali contohnya. Misalnya ada arithmetic exception. Ini adalah contohnya adalah divide by zero gitu ya, dibagi pembagian dengan 0. Ada array index out of bound kalau kita mencoba mengakses index array yang di luar range gitu ya. Ada array store exception, class cast exception, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya. Ini semua turunan dari kelas exception. Kelas parentnya adalah kelas exception, ini adalah subclass dari kelas exception ya. Banyak sekali kelasnya ya. Ini ada exception dan artinya. Ini adalah exception yang tidak dicek ketika compile time. Dia hanya terjadi ketika runtime saja. Berikutnya ada juga exception yang dicek ketika compile time ya. Ketika kita ngetik kode itu dicek oleh Java ya. Yang pertama class not found exception, misalnya class not found. Nah ini pasti sebelum di run itu sudah error duluan karena sudah dicek oleh compiler gitu ya, dicek dulu gitu. Dia nggak mau jalan kalau ada exception ini. Ada clone not supported, ada illegal access, dan seterusnya. Ini merupakan exception yang dicek gitu. Artinya kalau dia terjadi error ketika kita ngetik kode, ya dia akan muncul seperti ini. Gitu. Kemudian ketika terjadi exception, bagaimana cara menghandle-nya? Nah, di sini ada cara menangani ya, cara menangani exception. Kita punya 5 buah keyword ya, atau kata kunci. Ada try, ada catch, ada throw, kemudian ada throw yang ada s-nya, throws gitu ya, dan finally. Ini 5 kata kunci yang digunakan untuk menghandle exception. Nanti akan kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah try. Di sini try adalah tempat kita mengetikkan atau menuliskan kode yang mungkin dapat menyebabkan exception. Jadi kalau kita membuat sebuah kode yang kiranya ya nanti akan menyebabkan exception, kita bungkus dalam blok try ini. Jadi kalau terjadi exception ya, exception akan dilempar jika terjadi pada blok try, akan di-throw gitu ya, di-throw ya. Jika muncul gitu ya pada blok try. Kemudian catch ini adalah tempat untuk menangani exception jika memang terjadi pada blok try. Jadi ketika di blok try akan dilempar, kemudian ditangkap oleh blok catch. Catch ini tempat menangani exception jika terjadi atau jika muncul ya pada blok try. Nah, exception yang dihasilkan oleh sistem akan dilempar secara otomatis oleh Java Runtime System. Kalau misalnya kita ingin melempar secara manual, kita menggunakan keyword throw. Ya. Throw ini adalah sebuah keyword untuk melemparkan exception secara manual. Nanti akan kita lihat juga seperti apa contohnya. Kemudian throws. Ya. Throws ini kita gunakan pada method. Ya. Sebuah method dia throws exception tertentu gitu ya. Jadi throws ini digunakan pada metode untuk menangani exception tanpa blok try dan catch. Jadi dia hanya untuk melemparkan saja di metode tersebut. Exception yang muncul kalau ada ya dilemparkan saja dan tidak dihandle di dalam metode ini.
dia akan dilemparkan ke tempat lain gitu. Jadi harus ada tempat lain untuk menangkap exception yang di-throw oleh method yang dinyatakan dia meng-throw sebuah exception. Terakhir untuk finally, di sini finally adalah sebuah blok ya, yang akan dieksekusi bagaimanapun hasilnya pada try, apakah akan terjadi exception atau tidak, itu tetap dieksekusi. Itu bisa kita tempatkan pada blok finally. Blok finally ini dia opsional, boleh ada boleh tidak gitu ya, tapi kalau ada try biasanya harus ada catch-nya. Tapi kalau finally, sini finally ini boleh ada boleh tidak, dia opsional. Kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Ya, ini adalah untuk try catch clause ya. Try ini untuk blok kode yang mungkin menyebabkan exception, kita tuliskan di sini sebuah blok kode untuk memonitor exception kalau terjadi gitu ya. Jadi mungkin ketika kita mau contohnya mau membuka file ya, try mencoba membuka file, kan kita tidak tahu apakah file itu yang pertama ada atau tidak, kemudian apakah disknya itu bisa diakses atau tidak gitu ya. Jadi mungkin akan menyebabkan exception. Jadi untuk kode-kode yang mungkin yang kita rasa akan menyebabkan exception, kita tuliskan pada blok try. Kemudian klausa catch, sini untuk catch bisa banyak jenjang gitu ya, misalnya ada tipe exception tipe 1, tipe 2, dan seterusnya. Jadi mungkin di dalam blok try ini ada beberapa kode gitu ya, nggak cuma satu, beberapa baris kode yang mungkin akan menimbulkan jenis-jenis exception yang berbeda. Nah, ini kita punya multiple catch gitu ya, jadi bisa ditangkap di klausa catch yang berbeda gitu, tergantung jenis exceptionnya apa gitu ya. Ketika ditangkap, maka tuliskan kode untuk menghandle exception ini. Apa yang akan Anda lakukan ketika sebuah exception dilempar atau ditangkap oleh block catch? Apa yang dilakukan gitu ya. Kemudian ini apa yang dilakukan ketika kalau misalnya dia lewat di catch yang di atasnya, maka dia akan catch ke bawah. Apa yang dilakukan ketika muncul exception untuk tipe 2 gitu ya. Kemudian finally ini opsional. Ini akan dilakukan terjadi maupun tidak terjadi exception pada block try. Ini sebagai contoh, di sini ada sebuah kelas main. Kita lihat metode mainnya. Pertama di bagian try kita buat my number, di sini sebuah array of integer 1, 2, 3. Di sini kita print number index ke-10. Ini hanya untuk tes gitu ya. Pasti ini akan terjadi exception karena indeks yang mau diakses itu nggak ada gitu. Ini indeksnya cuma 0, 1, 2. Ini mau ngakses yang nomor 10 gitu. Kemudian kita catch ya, exceptionnya pasti akan terjadi exception, kita catch, kemudian akan dituliskan something went wrong gitu ya. Kemudian di finally ini akan tetap dijalankan, akan tulis try catch is finished, dia akan tetap jalan gitu ya. Oke, itu untuk contoh dari try catch. Berikutnya kita akan melihat contoh dari throw dan throws ya, throw yang ada S-nya. Ini adalah contohnya untuk throw ya. Di sini misalnya saya membuat sebuah kelas yang bernama throw test. Ada sebuah metode yang bertipe void, kemudian dia static dan public. Misalnya namanya adalah check number, check num, dengan parameter integer 6. Kalau nomornya kurang dari 1, maka throw. Nah, dia di sini ya. Kalau misalnya angka yang dimasukkan itu parameternya kurang dari 1, kita lemparkan atau kita throw new arithmetic exception. Jadi ini pesannya gitu ya, angkanya negatif, nggak bisa menghitung akar kuadrat, nggak bisa kita cari akar kuadratnya karena angkanya negatif gitu ya. Kita throw ya, jadi ini secara eksplisit kita throw, kita lempar. Kalau misalnya nggak negatif, barulah di sini bisa kita hitung akar kuadrat dari 6 dengan menggunakan fungsi square root pada kelas math ya. Kemudian di main metodenya di sini saya buat sebuah objek dari throw test ya. Kemudian sengaja di sini angkanya adalah negatif 3, mau ngecek gitu ya apakah dia melemparkan exception. Nah di sini kita lihat outputnya. Jadi ini sebetulnya bisa di run tapi nggak dicek ketika compile time ya. Di sini
terjadi exception pada main ya, arithmetic exception, karena ini yang dilempar gitu ya, dilempar tapi di sini tidak diproses, dilempar saja tapi di sini tidak ada tidak diproses gitu ya kalau ada exception. Jadi ketika dipanggil check 6-3 disinilah terjadi exception karena di throw new arithmetic exception. Karena tidak ditangani maka dimunculkan dulu exceptionnya gitu ya. Number is negatif, nggak bisa dikalkulat square root. Tapi di sini sudah berhenti karena tidak ditangani. Hanya dilempar saja tapi tidak ditangani gitu ya. Jadi sisa kode berikutnya, rest of the code ini tidak dijalankan karena sudah selesai. Selesai dalam arti terjadi exception tapi tidak ditangani ya. Kalau tidak ditangani maka aplikasi akan berhenti. Baris di rest of the code dia tidak akan dieksekusi gitu ya. Jadi di sini sudah stop gitu ya, yang bawahnya tidak dieksekusi. Berikutnya untuk yang throw yang ada s-nya, throws gitu ya. Di sini saya punya sebuah kelas bernama throws test. Nah, throws ini kita nyatakan dalam method ya. Method dia kita nyatakan bahwa dia throws arithmetic exception. Sini ada sebuah method static yang mengembalikan tipe integer untuk membagi ya bilangan m dengan n. Jadi kalau dibagi 0, dia akan ini akan error ketika n-nya adalah 0 gitu. Kalau n-nya tidak 0, tidak akan terjadi arithmetic exception. Ini adalah method main-nya. Di sini saya membuat sebuah objek. Kemudian di sini dicoba ya. Kita akan mencoba untuk menangani. Kalau misalnya ini dia melemparkan exception akan ditangani pada method main. Kita try dulu. Di bagian try ini divide 6 45,0, 45 bagi 0, maka metode yang dipanggil ini dia akan melemparkan, ini akan aktif gitu ya, akan melemparkan arithmetic exception. Tapi kalau misalnya n-nya tidak 0, sebetulnya tidak akan dilemparkan exception-nya. Ini hanya akan dilemparkan kalau memang n-nya adalah 0 gitu ya. Nah, karena sudah ketika dipanggil ini kemudian terjadi exception dan dilemparkan kembali ke method main, di sini sudah ditangkap ya, di catch arithmetic exception. Number cannot be divided by 0, by 0 gitu ya. Nah, karena sudah ditangani, maka program tidak berhenti ya. Program akan lanjut ke baris berikutnya, tetap jalan gitu. Rest of the code gitu. Itu ya, itu beda try, catch, finally, throw, dan throws ya. Ya, mungkin itu saja untuk materi minggu ke-6 ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami gitu ya. Terima kasih.